Halo, Assalamualaikum. Maaf, Teh Gina. Halo?
Halo, assalamualaikum, Teteh. Waalaikumsalam, Teh. Salam, Irma. Ayo, atuh mau diisi apa dulu? Teh Irmanya belum hadir ya? Yuk, mana? Ini tinggal nunggu Irma aja kan ya? Halo? Iya, Halo? katanya nunggu Teh Irma datangnya telat. Mau diisi apa tuh? Sementara Oh, nunggu Teh Irma. Kok Teh Irma sih? Aku masih. Kak, Irma. Sok isi sok lah. Teh Balkis, Teh Balkis. Sok, Irma, sok. Enggak lah apa tuh aku mau Teh Irmanya kemana? Aduh, kalau atau apa ya? Bentar. di jalan Teh Oh, Irmanya. aku tahu. Sebentar, Ikut aku sambil nyuapin. sok-sok. Itu Irma udah ada, Teh. Oh, udah? Mana-mana? Oh iya benar. Tapi belum connect audio. Teh Irma. Irma, halo. Assalamualaikum. Udah nggak connect audionya, malah nggak dengerin audio. Oh iya. Irma, woi, connect audio. Oke. Halo, Irma, Assalamualaikum. Irma. Connect belum Teh? Halo. Halo. Irma, kayaknya ada ya suaranya tapi kecil banget ya. Kecil sama Ditma juga. Irma, Udah jelas belum Teh? Nah, oke. Mantap. Oke, mangga. Sebentar. Jelas. Si budak letik. Enggak deh, udah bukan Irma lagi yang paling letik ayo mah. Udah banyak yang lain. Bentar Teh. Mangga. Teteh, tapi ini Teh nanti Hmm, kisahnya sharing aja ya di akhirnya. iya, mangga, boleh. Udah ada belum Teh?
Sudah. Iya, tidak. Ntar nyiapkan gak bisa kita mana. Enggak. Mau aja ya. Langsung dimulai teh. Mm-mm. Oh, Oh, enggak. maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebelumnya mohon maaf ya teteh. Tadi telat soalnya lagi di jalan dulu. Langsung aja ya, kita mulai. Kita mulai bahas tentang krisis figur. Irma mau mulai dari awal dulu ya. Seperti biasanya, kalau lagi materi kan biasanya kita bahas definisi dulu ya. Di sini Irma mau bahas definisi krisis figur. Krisis figur yang dimaksud adalah merosotnya nilai-nilai suri tauladan dan atau bentuk ketokohan dalam kehidupan Muslim Indonesia, bahkan dunia. Kenapa ini menjadi isu yang penting? Karena pada dasarnya manusia itu selalu membutuhkan figur dalam setiap perjalanannya. Oleh karena itu, dari masa ke masa, di tengah-tengah kehidupan manusia senantiasa lahir sosok atau bentuk-bentuk figur atau ketokohan. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa zakarallahi katsira. Yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Kenapa sih ini menjadi isu yang penting gitu? Karena pada dasarnya juga Allah tuh mengutus Rasulullah itu ke bumi sebagai contoh atau figur untuk umat manusia gitu. Dan kalau kita bahas contoh konkret dalam kehidupan sehari-hari nih, yang udah menjadi seorang ibu, contohnya kan anak melakukan apa yang orang tua lakukan. Jadi seperti perkataan Dr. Rosdiana Setianingrum, yang mana setiap anak adalah peniru ulung dan tak ada yang salah dengan perilaku meniru, karena pada dasarnya meniru adalah proses pembelajaran alami semua makhluk hidup. Jadi, kenapa sih urgensinya kita harus bahas krisis figur ini? Karena figur itu memang hal yang... Puan, suaranya boleh dinaikin. Oh iya teh. Cukup teh segini? Iya cukup teh. Jadi kan kenapa sih kita harus bahas krisis figur ini gitu ya? Menurut Irma tuh penting karena fitrahnya kita dari kecil itu meniru sosok figur. Baik itu kan kalau kita anak-anak nih, nyontoh ibunya, contoh yang digambar ini ibunya mengaji kan anak-anaknya juga ikut mengaji. Berarti sepenting itu loh gitu sosok figur dalam kehidupan kita.
Lanjut ya, Teh ya. Di waktu bersamaan, kita juga sebagai manusia dilarang berlebihan dalam segala sesuatu tanpa terkecuali dalam meniru, mencontoh, mencintai, dan bahkan mengidolakan sesuatu atau seseorang. Kan kita memang nih butuh sosok figur untuk hal kebaikan gitu ya. Tapi jangan juga karena kita sudah mengidolakan, istilahnya mengidolakan sosok figur itu sampai berlebihan. Punten ya teteh ini kayaknya dalilnya bukan yang ini. Punten ya teh, dalilnya kan ini. Pokoknya yang tentang gulu berlebihan. Ada yang bisa menambahkan teh sebelum dilanjut? Teh Balkis, Apa? Teh Ikma. Lanjut aja Irma, nggak apa-apa. Ya udah lanjut aja ya. Teh Irma lupa. Lanjut Teh, maaf lagi nyuapin Pawas. Iya. Kita lanjut ke dampak ya Teh. Dampak dari krisis figur. Kan maaf ya punten, Irma jadi nampilin foto seorang. Nggak maksud ini, tapi kita ngambil contoh kejadian yang sedang terjadi sekarang. Akhir-akhir ini kan media-media sosial, media-media massa, kita tuh sedang banyak menyorot Anissa Sabian. Betapa tokoh idola ini itu ternyata menurut para fans ya, penggemarnya itu udah mengecewakan banyak para penggemar. Dalam artian karena aibnya Nisa Sabian ini udah terbongkar, yang mana harusnya itu kan nggak boleh kebongkar ya teh, nggak usah menjadi konsumsi publik, tapi menjadi konsumsi publik. Banyak dari kita tuh menghujat, tapi ada juga yang membela. Karena hujatan itu kan si figur ini tuh reputasinya turun ya, tapi bukan hanya si sosok figur, kan Anissa Sabian itu menjadi sosok figur kebaikan. Jadi jika sekarang Anissa Sabian turun atau jatuh, bukan hanya reputasinya aja yang runtuh, tapi kepercayaan publik terhadap nilai-nilai moralitas dan kebenaran. Di sini nilai-nilai moralnya apa sih gitu? Contoh kan Anissa Sabian ini orang yang membawa figur kebaikan nih. Saat si Anissa Sabian ini turun atau runtuh, nilai-nilai moral yang dia sudah bawa gitu tentang kebaikan beragama, entah itu tentang hijabnya, tentang apanya, bahkan bisa jadi turun pendapat fans-fansnya itu. Ada yang turun, ada pun yang masih tetap gitu. Banyak yang kecewa tuh pada bukan simbol ya, pada sosoknya, pada sosok figur, sosok figur pembawa kebaikan gitu. Padahal kita sendiri gitu yang membawa mereka membawa mereka itu layaknya dewa, kayak layaknya jadi diidolakan gitu. Jadi bukan salah mereka juga jika mereka membuat salah, jika mereka membuat kesalahan gitu ya. Tidak pantas kita juga langsung menghujatnya, karena setiap mungkin jika kita menjadi dia pun sama, mereka sama dengan kita gitu, bisa membuat kesalahan. Jika dia bisa berbuat gini, lantas emang kita nggak bisa gitu ya. Kita juga pasti bisa karena kita manusia biasa gitu. Nah, sebab dampak dari runtuhnya figur kebaikan ini, figur Anissa Sabian ini, satu, runtuhnya moral. Terus banyaknya narasi-narasi
yang bermoral rendah mulai bermunculan. Contohnya, saya selingkuh dan saya merebut suami orang, tapi saya nggak munafik nih seperti dia. Dan juga yang penting gue minum dan ngerokok, yang penting menjadi diri sendiri. Kan itu perkataan-perkataan dari orang-orang yang bermoral rendah gitu. Terus iman saya memang sedikit, saya banyak banget melakukan dosa, tapi yang terpenting saya tidak menjual iman untuk sangan. Kan itu bisa keluar dari orang-orang yang bermoral rendah gitu. Terus dampaknya juga antipati kepada nilai kebaikan di masa yang akan datang. Pasti orang-orang nih nanti jika ada lagi gambus-gambus selanjutnya atau nisa-nisa selanjutnya yang membawa lagu religi, pasti mereka tuh nggak akan langsung pro, pasti antipati. Oh, dia bawa kebaikan belum tentu orangnya baik, pasti kayak gitu. Jadi bukan pasti sebagian orang berpikiran seperti itu gitu. Kedua, ini Irma kasih contoh orang yang membawa figur kebaikan yang runtuh ya teh, maksudnya yang pernah tersandung gitu. Kan pertama Anissa Sabian nih runtuh, dampaknya juga bukan hanya reputasinya yang turun, tapi pegangan hidup kita. Dan kedua contoh Agim pun dulu sempat jatuh, bukan hanya reputasinya yang jatuh, tapi kita juga yang dirugikan. Kenapa? Saat Agim itu turun atau reputasinya runtuh, saat itu ustadz-ustadz yang baik hati, yang berdakwah dengan sisi-sisi dingin mulai redup, digantikan oleh ustadz-ustadz yang ceramahnya membabi buta, sporadik, menyerang ke sana kemari, yang senangnya membuat keonaran. Dalam tanda kutip, sekarang tuh yang sering terkenal, yang banyak famous di orang itu ustadz-ustadz yang seperti itu gitu. Semenjak AA itu reputasinya turun. Pun ketiga ada contoh Mario Teguh. Saat Pak Mario Teguh ini turun reputasinya, kita juga yang dirugikan. Kenapa? Karena masyarakat Indonesia sudah mulai jarang lagi mendengar perkataan-perkataan inspiratif yang selalu beliau tekankan gitu. Irma mau bahas sedikit tentang figur ya teh ya. Figur kebaikan versus figur kejahatan. Menjadi orang baik itu sangatlah mudah, tapi menjadi orang baik itu mudah, tapi sangat sulit menjadi orang menjadi figur kebaikan. Tapi figur kebaikan versus figur jahat. Figur kebaikan, figur jahat itu tidak mudah jatuh. Nggak seperti figur kebaikan. Figur jahat itu jikalau dia membuat kesalahan, kita ambil contoh Ariel Noah. Saat Ariel Noah itu bukan figur jahat itu, dalam tanda kutip figur kurang baik lah ya. Waktu itu dia tersandung masalah perselingkuhan, tapi memang dia dihujat habis-habisan oleh netizen Indonesia gitu ya, oleh seluruh Indonesia, tapi lama-kelamaan pasti akan dimaafkan. Karena apa? Saat beliau melakukan kesalahan, ia dihujat, tapi tidak ada moral dari penghujat. Si penghujat itu yang turun, yang hilang. Karena tidak ada moral yang ia tanamkan ke diri si idolanya ini gitu. Contoh kedua, Nikita Mirzani. Nikita Mirzani misalnya, dia pasang nih foto vulgar dia, badan dia. Iya, dia dihujat oleh seluruh Indonesia, tapi tak lantas si penghujat itu hancur moralnya karena apa yang mereka tanamkan gitu pada diri kita si netizen ini. Sedangkan figur kebaikan itu mudah sekali jatuh, mudah sekali tersandung, karena saat reputasi beliau turun, si kita juga yang menghujat itu secara otomatis moral yang mereka tanamkan tuh bisa saja hilang karena
ketidakpercayaannya dia atas kekecewaan mereka terhadap si figur kebaikan itu. Kita langsung ke evaluasi. Akhirnya kita sadar ya teman-teman, kita sebagai muslim belum mempresentasikan ajaran Islam seutuhnya. Umat muslim sekarang masih cenderung menyukai hal-hal yang bernilai negatif. Faktanya, pada era sekarang, berita negatif lebih banyak viewers atau like-nya bahkan share ketimbang berita positif. Bisa kita lihat saat terjadi sekarang happening nih, berita Nisa Sabian. Orang tuh pada banyak banget viewers, like, bahkan di-share ke sana sini. Ketimbang berita positif, berita entah itu ceramah, entah itu apa ya yang sekarang lagi bagus. Rasa-rasanya di TV banyaknya berita yang membuat sesakan nafas ya teh. Kedua, nilai-nilai Islam banyak dilakukan oleh orang-orang non-muslim. Seperti ada satu kata dari Muhammad Abduh, ketika aku pergi ke barat, aku melihat Islam di sana, tapi tak kutemui muslim di sana. Ketika aku kembali ke timur, aku melihat muslim di sana, tapi tak kutemui Islam di sana. Dari perkataan Muhammad Abduh ini, udah ngena banget ya teh, maksudnya ketika aku pergi ke barat, ketika saya pergi ke barat sana, aku melihat Islam loh di sana gitu. Aku melihat budaya-budaya ajaran Islam seperti budaya antrinya, kebersihannya, disiplinnya. Tapi tak kutemui muslim di sana. Muslim di sini kan orang yang agen Islamnya, maksudnya orang yang beragama Islamnya gitu ya. Tapi tak kutemui muslim di sana. Jadi aku melihat ajarannya, tapi aku tidak melihat sosok muslimnya gitu. Saat aku kembali ke timur, saat dia kembali ke timur, salah satunya di negeri kita ya, aku melihat muslim di sana. Aku menemui banyak orang yang beragama Islam di sana, tapi tak ketemu Islam di sana. Jadi kita lanjut ke ini. Kita tonton dulu ya sedikit ini. Gede-gedean bikin pesta malah nambah-nambahin utang. Rusuhnya di dunia maya. Dari iklan yang tadi udah kelihatan ya teh. Dari iklan yang tadi kita udah banyak sedikitnya melihat itulah gitu faktanya di Indonesia seperti itu, seperti budaya antri. Irma suaranya kecil. Iya. Sorry. Udah teh. Nah, oke. Jadi kita udah lihat ya teh dari iklan tadi, jangan terlalu dilihat iklan apanya, tapi kita lihat isinya. Karena
Itulah fakta di Indonesia sekarang. Untuk budaya antri, bagaimana gitu. Pencitraan itu seperti apa, mengurusi urusan orang lain, terus urusan budaya disiplin. Kayak gitu. Jadi yang Irma ambil contoh di sini, budaya antri. Seperti perkataan Muhammad Abduh tadi ya, saat kita pergi ke barat, kita menemukan Islam di sana. Jadi di sana tuh kayak udah menerapkan budaya antri. Contohnya budaya antri itu contohnya di Jepang. Budaya antri kita yang masih tertinggal jauh dengan negara-negara lain yang mayoritasnya non-muslim. Dua, budaya disiplin. Padahal Allah saja sudah berfirman gitu dalam Quran surat Al-Asr bahwa sungguhnya manusia itu demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Lanjut ya Teh. Terus dalam hal bekerja keras, dalam suatu pekerjaan atau yang lainnya, umat muslim di negara kita ini masih banyak yang tertinggal. Contohnya lagi di negara Jepang. Irma ngambil dalil dari Quran surat Al-Insyirah ayat 7 dan 8. Fa'iza faragta fansab, maka apabila kami telah selesai dari sesuatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Wa ila rabbika faragab, dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Tapi di sini Jepang di sini Jepang hanya melakukan ayat 7 aja ya, belum ayat 8-nya gitu. Jepang tinggal ayat 8-nya aja. Mereka beriman kepada Tuhan. Semoga aja suatu saat ada keajaiban di sana tuh jadi mayoritas muslim gitu ya. Kita doakan aja bersama-sama. Lanjut tentang kebersihan. Rasanya dalil kebersihan ini sudah tak asing lagi terdengar di segala penjuru kota di negara kita ini. Tapi masih saja banyak umat muslim yang tak menggubrisnya. Contoh negara yang bersih itu kalau nggak salah ya Irma searching itu di Finlandia. Dalilnya yang mana kita sudah tahu an-nadzafatul minal iman. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Dilanjut. Udah kayaknya segitu dulu aja Teh Balkis, Teh Ikma, ini siapa? Masya Allah, makasih Irma atas share-nya. Menarik banget ya. Ini hits banget. Sekarang lagi dibahas juga tentang penokohan dan kayaknya dari kemarin juga di grup-grup aku juga kemarin ada bahas tentang penokohan gitu. Jadi wah kok bisa gitu ya matching gitu dalam satu waktu. Oke, yang lainnya silakan kalau misalnya ada yang mau sharing atau bertanya ke saudara Irma, silakan. Sama ini Tebal boleh nambahin gak dikit? Boleh. Atau enggak Irma mau nanya nih, mau nanya ke teman-teman. Kuis ini Teh, sok-sok. Enggak, Irma tuh mau nanya, Irma tuh kan sempat lupa nih. Kita tuh yang pernah ada loh, Ustadz siapa yang ngebahas 100 tahun itu pergantian peradaban gitu. Nah tadinya Irma mau bahas sampai kan sebenarnya tuh dampak dari krisis figur ini tuh nggak jauh kan jatuhnya ke pemerintah lagi, karena kan ketika rakyat satu kaum rusak berarti itu pasti karena pemimpinnya gitu ya kan. Kalau nggak salah ada hadis riwayat Bukhari yang kayak gini, ketika rakyat satu kaum rusak itu pasti karena pemimpinnya rusak. Pemimpin rusak disebabkan ilmuannya rusak. Sebentar, Irma tadi ada satu slide yang membahas tentang ini tentang Imam Al-Ghazali mengatakan sesungguhnya kerusakan rakyat disebabkan oleh kerusakan para penguasanya, dan kerusakan penguasa disebabkan oleh kerusakan ulama.
dan kerusakan ulama disebabkan oleh cinta harta dan kedudukan. Yang kayak gitu teh. Irma teh mau nanya itu. Nanya, kok nanya? Iya, iya maksudnya teh mau nanya yang itunya yang tentang yang 100 tahun peradaban itu loh teh. Oh, Ya barangkali iya, teteh-teteh di pernah sini denger ada yang masih juga. ingat. Kan berarti Udah tahun lupa tuh. 2024 ya pergantian peradaban tuh. Iya kalau nggak salah dihitung. Dulu tuh pas kajian Ustadz Zulkifli yang sering kayak gitu teh. Sama Ustadz Rahmat Bekuni ya. Ya, Ustadz Rahmat teh Irma yang ingat. Iya, iya yang Sama kita di Ustadz alatif Rahmat. nggak sih? Dulu kita yang sok alatif Pernah saf gitu. depan Waktu geningan dulu Zulkifli mah yang teh. dibawa Parma gini. Oh iya benar-benar Wak. Oh iya bener. Yang tentang 100 tahun Iya yang itu. itu Iya, pergantian peradaban. Kan sedangkan iya. sekarang tuh udah mau 100 tahun kan ya teh. Kalau dalam perhitungan gitu di 2024 itu pergantian peradaban. Iya benar. Terus Ustadz Roni juga waktu kita SSG kan ngebahas tentang zaman-zaman gitu gini. Itu juga ngebahas ke situ gitu. Iya. Iya. Iya enggak yang lain bisa ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau di-sharingkan? Oke, kalau kata aku mah emang iya ya di Indonesia tuh nggak apa sih namanya? Ya nggak tahu ya mungkin di seluruh dunia juga penokohan teh musim banget gitu apa sih? Hampir semua komunitas tuh kayaknya punya tokoh gitu ya. Padahal ketika apa ya kita tuh menokohkan nanti tuh ya nanti efeknya kayak tadi gitu ketika tokoh itu ekspektasinya tuh nggak seperti yang kita harapkan jadinya kita malah nggak benar gitu karena yang kita pegang tuh bukan Al-Quran gitu sama Allah gitu ya tapi malah si public figure itu gitu yang mana sih ya boleh aja ya sebenarnya apa namanya ke ulama teh ya menghormati kayak gitu kan ya ke guru kan boleh gitu ya tapi kalau udah penokohan tuh itu bahaya sih bener sih Mak bener dan jarang ada yang sadar ini teh Irma tuh ini loh baca status Teh Ikma. Kok Irma tuh nyambung gitu. Yang kapan nih Teh Ikma malam kapan ngebahas yang Pak Jokowi itu loh. Rasa-rasanya kemarin kita pengen ya. bahas. Iya. Bahas apa teh? Pak Jokowi teh. yang potong pita pas dia potong pita Bapak kita semua. Mohon maaf ya, status aku mah pembawa kontra dan apa bagus Bagus Teh Ikma. lanjut kemarin juga tentang identitas wanita yang hijab-hijab itu dibahas juga sih di kelas. Gimana Cuna tuh Cuman aku belum motong-motong videonya, maafkan. Yang ngebahas tentang yang yang sedang in saat ini di saat apa sang pelakor itu malah orang lain nyalahin jilbabnya gitu. nah itu kan jadinya gitu Padahal jilbabnya mah nggak salah. Awalnya yang salah. Bener sih yang tadi kata Irma tuh jadi orang-orang yang pikirannya dangkal tuh kan jadi mendingan juga aku gitu aku mah gak munafik aku emang gini jadi kan itu berbangga atas dosa ya dan itu juga salah gitu itu tuh Dan juga sekarang nggak baik. itu viral banget gitu teh. Maksudnya orang-orang yang kayak gitu dengan pedenya dia buat TikTok kayak gitu kan. Dengan aib-aib dia istilahnya dibongkar sendiri gitu. Iya gitu konyol kan itu konyol pisan gitu itu mah TikTok sekarang tuh jadi aplikasi pembuka aib loh, bener. Iya teh bener kalau scroll Dari mulai zina, perselingkuhan dan lain-lain. Aduh, bener-bener. Dan mereka bangga akan itu. iya aneh banget nih emang gak ngerti gak Terus ini pernah ya ikut tentang kelas parenting. Di kelas parenting KEK, Eka Wardana kalau nggak salah. Beliau tuh ngebahas tentang penokohan untuk anak-anak gitu. Kalau kita salah mengarahkan sosok yang akan dikagumi oleh anak itu parah banget gitu dampaknya. Jadi
kita sebagai orang tua gitu harus pintar-pintar gitu ngarahin anak tuh tokoh yang seperti apa sih yang harus mereka kagumi gitu. Jadi mulai sejak dini diperkenalkan dan itu pun ngaruh buat masa depan negara selanjutnya kayak gitu. Kayak ngaruh banget itu ke pemimpinan, terus ke akhlak anak-anak kayak gitu. Itu tuh bener sih. Masya Allah. Ngeri kalau kalau ngebahas tentang sosok figur kayak gitu teh. Iya, namanya juga Gitu. kan idol gitu. Yang pernah aku itu gitu, pernah ikutan di kelas KIK kayak gitu. Di kelas parenting. Ya, istilah idol buat apa sih artis Korea juga itu ngeri loh. Kan idol itu kalau secara bahasa tuh kan sesuatu yang dituhankan ya. Idol itu Mm-mm. tuh sesuatu yang disembah gitu. Terus sekarang apa ya mungkin kalau terjemah bebas secara bahasa doang kan itu idola ya. Kalau di bahasa Indonesia kan idola tuh ya udah artis aja gitu. Tapi kalau misalnya dilihat dari secara istilah dari bahasa yang dalam gitu ya, secara istilah gitu. Itu tuh kan sesuatu yang disembah, sesuatu yang dianggap Tuhan gitu. Jadi kalau misalnya sekarang yang orang Korea yang si boyband, girl band disebut idol itu ngeri sih gitu. Itu ngeri gitu. Soalnya idol sendiri itu artinya emang sesuatu yang disembah gitu. Dan ini ranahnya Ikma ya. Ikma pasti lagi di sini juga gitu. Kalau saya K-pop gitu atau mungkin Tenisa juga ya yang ex Mm-mm. K-an gitu ya, ex K-pop gitu. Ya kan mereka itu entahlah tarian apa yang mereka tarikan gitu ya. Entah pesan apa yang ada di sana gitu yang ngeri banget gitu kan. Ada yang Shiny, dulu aku suka Shiny ya dulu pas kuliah tuh kayak ya, Shiny itu enakan sama Suju gitu. Dulu ada sih Super Shiny Junior. itu judulnya Lucifer. Itu kan udah judul lagu kok Lucifer gitu itu kan apa sih setan gitu yang kepalanya 3 gitu. Kok udah Lucifer gitu judulnya aja udah obvious gitu. Apalagi Oh, iya, itu aja iya. yang udah kentara banget, apalagi yang nggak kentara tuh kayaknya banyak banget lah gitu kalau di dunia perkepopan. Apalagi sekarang nggak para rubuh, tahu aku mah ngedengernya deh sekarang tuh deh. Ya nggak sih? Bising ya teh ini mah. Tuh para rubuh bisa jadi Mau share screen dong. boleh, enggak, udah di allow udah. Bisa ditumpuk nggak atau Irma harus keluar dulu? Irma keluar Teh Ir harus keluar dulu kayaknya deh. Oke. Sebentar. Enggak, aku mau liatin aja dari kelas yang kemarin soalnya emang lagi in banget sih. Tentang figur juga Iya, ini bener-bener. soalnya. Tunggu ini tuh Enggak, di Ikma mana cute. Cute teh. Teh ini tuh di mana live ininya? Di yang tadi kan ngeklik share screen kan hijau, sekarang warnanya merah silang, itu disilang aja. Nah, ini yang namanya Najwa Hania yang Ikma ya. Bentar deh. Kirain teh adiknya Ikma Iya, adik Ikma cuman yang judes itu. pemalsuan nama soalnya kalau kajian kan kalau namanya sama aneh jadi pemalsuan. Besar. Udah ya, Teh? Udah. Mau enggak deh? Maka enggak Ikma cute. Udah nih lihat nih. Ada ya? Udah. Ini Ada. ceritanya apa ya? Tentang krisis figur juga sih. Asalnya figurnya kayak gini. Nanti kita bahas lanjut. Pengen anaknya, putrinya menjadi anak yang soleha, bahkan ingin menjadi seorang ustazah gitu. Kira-kira kalau Alma keputusan yang sekarang, apa yang akan dikatakan oleh almarhum? Dia pasti seneng banget karena emang ini yang dia mau dari dulu. Kalau almarhum, kalau saat ini kamu masih bisa berkomunikasi dengan almarhum, apa yang ingin kamu adukan? Kata mereka, jadi ini nggak punya hidup yang kayak sekarang.
Tapi mereka seneng kan sekarang. Proses kamu sudah sampai sejauh ini loh. Ada yang kamu sesali Niki? Ada yang ingin kamu rubah dari masa lalu kamu? Kalau kamu disuruh mengulang waktu, apa yang akan kamu jalani dari mama papa kamu? Kalau bisa, Niki pengen dengerin semua omongan papa. Salah satunya Dengan menutup aurat. kamu merasa kalau kamu menutup aurat dari dulu, apa yang tidak akan terjadi pada seorang laki? Tidak akan ada perceraian. Gue lebih akan membicarakan tentang pendapat gue terhadap kalau lo lepas kerudung dan kerudung itu sendiri. Kayaknya sih gue pernah nulis ya. Entah gue pernah nulis atau gue pernah ngomong di vlog atau di blog atau di tentang di beropini gimana gitu. Karena ini gue adalah termasuk orang-orang yang tidak percaya kalau kerudung itu adalah pilihan. That's me. Karena gue termasuk orang-orang yang mencoba ngelihat sesuatu itu dari pandangan agama gue. Zaman sekarang kayaknya agak-agak leisurely untuk melakukan itu, karena sekarang sama orang-orang ya menganggap agama itu bukan jadi prinsip hidup gitu. Gue mencoba untuk tidak seperti itu. Ya udah, jadinya gue merasa setiap wanita itu ya wajib mencoba menjauhkan wanitanya dari hal-hal yang gimana gitu. Jadi kalau misalnya ada orang-orang yang beropini kalau kerudung itu pilihan, menurut gue ya agak salah sih. Karena kalau kita berbicara dalam pandangan Islam, menggiring opini gitu kan, belum tentu opini kita benar juga. Ada baiknya kita nggak gitu sih, kita tetap meng-acknowledge kalau apa yang kita lakukan ini purely dari dia. Sebenarnya ya lebih baik tuh bilangnya, ya saya punya pemikiran sendiri kenapa saya lepas kerudung, itu keputusan saya, walaupun saya tahu kerudung itu kewajiban. Maka ia akan mendapatkan pahala. Nah, jadi itu bertiga ini nih sosok figur kan, udah pasti pada kenal lah ini semua siapa. Nah, itu kan pendapat mereka yang pertama ya. Tapi kesini-sininya pendapat mereka jadi berbeda. Banyak banget kontrasepsinya. Misalnya nih. Nah, kita mulai lagi. Sebagai orang yang pro sama feminisme, intinya feminisme itu sebenarnya memberikan freedom untuk lu terserah mau ngapain aja gitu. Aku adalah makhluk yang diciptakan, jadi apakah diriku adalah milikku? Jadi tubuhku bukan milikku tapi milik Allah. Ini ada kaitannya dengan untuk menutup aurat dan lain-lain juga ya? Atau apa sih maksudnya? Menutup aurat, terus misalnya access to abortion,
contraception, pro-life, pro-choice, gitu-gitu loh. Menurut aku nggak cuma aurat doang. Tapi aku nggak tahu di sini maksud adminnya itu apa. Apakah cuma aurat aja, apakah yang lain? Kalau gue pribadi, gue setuju banget sebagai muslim gitu kan. Semua hal yang ada yang dikasih ke gue itu semuanya titipan. Bahkan badan gue sendiri pun titipan gitu. Gue sangat setuju sama admin ini. Nah, karena itulah makanya aurat gue bukan urusan orang lain, tapi hanya urusan gue dan Tuhan gue. Lo itu nggak ada berhak apa-apa untuk ngomentarin baju gue kayak gimana. Kerudung, baju-baju gue itu sangat sacred dan personal banget, hanya antara gue dengan Tuhan gue. Dan gue pakai kerudung pun it's me pingin connect sama Tuhan gue. Inilah aksi 4 pasangan pelajar berseragam SMA yang tengah menjadi perbincangan warga Blitar dalam 2 hari terakhir. Dalam rekaman, terlihat keempat pasang pelajar berjokes juga mengenakan hijab yang meresahkan warga Blitar. Pegang-pegang Daniel gue lo ya mas. Oh my. Aduh ya Allah gantengnya. Nah itu mungkin salah satu contoh, nggak orang terkenal aja sih, kita juga sebagai figur yang punya beberapa followers pasti tahu kalau followersnya banyak mau dibawa kemana. Semakin kita menunjukkan kebaikan pasti pahala juga kita dapat, tapi semakin kita menunjukkan keburukan pasti keburukan juga kembali ke diri kita sendiri. Nah itu tambahan aku, silahkan. Insya Allah, aku mah nggak tahu. Keren, emang mantap infonya, thank you. Ngeri banget ya sekarang sampai kayak gitu. Gila, ngeri banget. Aku baru tahu. Baru tahu ya, baru lihat banget yang gitu banget ya sekarang gitu. Nah ini juga info yang Iqbal dapat kemarin, jadi itu juga kembali ke diri kita sih. Kan itu semua figur juga memberikan informasi ya ke kita. Nah dari diri kita ini kalau misalkan kita salah mengambil ilmu informasi, pasti kita salah dalam mengagumi. Ketika kita salah dalam mengagumi, kita bakalan jadi salah meneladani. Ketika kita salah meneladani, kita akan salah berpihak dan berperilaku. Kemudian ketika kita salah berpihak dan berperilaku, pasti kita akan salah menjalani kehidupan. Pada akhirnya kita akan berhenti di pemberhentian yang salah, yaitu neraka. Sebaliknya kalau kita benar memilih informasi, yaitu ilmu, benar dalam mengagumi, yaitu Rasulullah misalnya dan para sahabat, benar meneladani mereka, benar dalam keberpihakan, pada akhirnya juga kita akan berhenti pada pemberhentian yang benar, yaitu surga. Nah, itu sekian dari saya. Insya Allah. Harus hati-hati banget. Ini mah ngeri-ngeri. Ayo tata-tata yang lain. Awak. Ngeri sih. Sekarang emang di mana-mana apalagi banyak influencer. Banyak influencer yang
nge-endorse nata Tapi yang ada kayak satu tadi yang yang kayak dijelaskan gitu, lah yang representasi mancing-mancing nafsu kayak gitu. baru Itu sih yang harus sebenarnya harus rasa dicegah gitu, malu. tapi udah gimana ya, ngeri gitu. Baru nyadar gitu ya Belum sebenarnya cukup kuat kita teh untuk sosok suami, ibu kan suaminya perempuan gitu nonton juga yang pada bisa merubah jadi kan peradaban pokoknya ke depan. mengakhiri satu Jangan sampai buat nanti gua anak ya. kita teh kayak Motif gitu hijab harus bisa sebagai mengarahkan aksesoris, anak-anak. sebagai bisnis, atau yang Kasihan anak-anak gitu. Aku yang mah berikutnya udah ngeri ada gitu yang memiliki mikirnya, follower aduh gimana anak aku 5,4. nanti gitu, asa ngeri gitu. Ini Sekarang kan itu misalnya apa miras udah legal, coming soon di Siti. Indomaret guys. Penyanyi dangdut ini Terpampang sempat nyata miras berhijab bisa dibeli. ketika di tanah Aku suci, itu teh namun bener atau perlu gimana masih dipahami antara yang namanya gosip percaya nggak adalah percaya gitu. Aku sesuatu teh asa kumaha gitu. membuka-buka Peraturan pemerintah tuh udah rahasia ngesahin yang miras tuh sudah legal. Tapi ditutupin kalau oleh karena miras itu oleh legal kan masih ada perdebatan di masyarakat. Tapi yang para terkait. pengusaha kayak pengusaha Tapi Indomaret, Alfamart, yang kita kayak gitu tuh melihat mau realita ngadain, tapi masih karena bahwasanya ada pro kontra memang dari ini masyarakat, sudah belum berani mereka tuh. Tapi disebar pasti aja gitu. karena misalkan sekarang kan forum pembela Islam udah nggak ada. Kajian Siapa yang lagi ulama-ulama eksklusif yang ngebela tidak udah pada di penjara. kemudian Siapa lagi yang mau semua menentang orang pemerintah bisa sok? ikutin Nggak ada. kajian kita. Investor Aduh, asing ini miras dari kita Singapura anggap udah siap sudah paham ngasih dengan dana ke itu Indonesia. semua. Bahan-bahan pabrik miras Dan di Indonesia, adapun guys. Ya Allah. kalaupun dikatakan ini Taik. Mau nanya yang itu apa? Kan gosip miras sudah dilegalkan ya, tapi gibah, ada nggak sih maksudnya teh maka dari seseorang pemerintahnya gitu, khusus untuk apa mencegah gitu. Misalnya untuk kemungkarannya umat apa lebih kayak gitu. luas lagi Atau memang ya udah karena udah legal semuanya boleh supaya gitu. tidak ditiru Ya, kayak di ini aja teh di apa di Malaysia kan kalau nggak salah Mengagetkan, untuk beberapa toko pernah satu bisa ketika ngejual, penyanyi ini tapi nanti tuh mengatakan, dilabelin pulang ke tanah non suci haram, kemudian non halal. dilepas. Jadi Netizen nggak marah ada dong, penghususan namanya buat juga non netizen, muslim, nggak ada plus kayak gitu di 62. pemerintah mah ya pokoknya Kemudian dia legalin mengatakan boleh udah jual ya berarti bu, ibu-ibu dan bebas, tapi bapak-bapak yang untuk selalu mau beli benar atau dan enggak ya penghuni terserah surga. kitanya gitu. Komen saya tutup dan caption saya ganti, takut. Harus inget sih Kemudian minimal suami at least nunjukin KTP lah gitu buat maksudnya ya yang paling enggak tuh yang di bawah umur lah gitu. Kan gimana coba anak SD itu kan gampang banget ya. Indomaret, Alfamart itu kan apa sih anak SD juga bisa gitu ke situ gitu. Duh, kacau. Iya, kayak di Jepang ya teh ya. Kalau beli minuman-minuman kayak gitu pasti diliatin dulu KTP-nya gitu. Kalau yang kelihatan budak letik, ya kalau kelihatan budak letik nggak boleh sih harusnya mah. Kalau di Indonesia nggak tahu sih prosedurnya pembelian miras gimana, tapi kan miras itu akar dari semua permasalahan, cuy. Betul. Hilangnya akal manusia udah dihilangin, ya udahlah, batas perbedaan manusia dan hewan apalagi ya tuh. Bener-bener. Kadang aku mah mikirnya itu fungsi kiai apa sih gitu. Ya Allah. Fungsi apa, Wak? Itu fungsi kiai apa sih gitu. Ini meningkatkan jumlah pencoblosan waktu pilpres teh. Iya benar. Meningkatkan followers. Mantap. Di awal doang. Peran figur juga di situ tuh. Karena beliau punya figur yang Islami, ketua MUI, jadi gitulah. Ya Allah. Anak-anak kita yang kasihan mah. Iya benar. Berarti PR-nya tuh emang itu sih pendidikan ya. Dan kita juga membentengi diri. Ya maksudnya kita seenggak-enggaknya gitu sama miras kan nggak tahu ya kapan setan menggoda. Ih, ngeri banget. Tapi dia terakabita, alhamdulillah. Tahu nggak? Teteh soda aja aku mah gak kuat. Bagus. Bener asli. Sprite nyerangnya. Aku juga jarang banget. Kan nggak boleh. Langsung asa kembung perutnya. Bener. Heran deh. Ini nyambung juga ya ke materi Teh Ikma yang kemarin soal ngedidik
anak Jadi gini deh, materi Iqbal bukan materi apa ya? Bukan materi single. Jadi Iqbal tuh cuman nyambungin semua, ngerangkum semua tentang ya tiga pertanyaan itu utama. Jadi nanti materinya tuh bercabang banget nih kalau dibahas. Jadi kalau teteh-teteh mau cari materi mungkin bisa dikembangin dari situ. Oh, dari sini, dari sini. Jadi belajarnya enak kan, nggak pusing. Semangat. Sangat. Minggu depan siapa kan ini teh? Teh Gia ya kalau nggak salah. Iya. Tinggal berapa? Awak kapan awak? Awak terakhir. Ya udah Teh Siva. Oh, 2 minggu deh ya tuh. Kayaknya awal dulu ya. Kenapa? Nggak tahu nanti nanya dulu Teh Gia-nya bisa apa enggak. Oke. Enggak, ada lagi. Teh Gina, Teh Gina, Teh Nisa. Teh Nisa mana ya? Teh Nisa keluar kalau nggak salah ya. Oh, Teh Nisa. Namanya katanya jelek. Ambil masuk. Anak aku lagi campak. Oh, Kayak jadi beberapa hari ini aduh begadang terus. Baru mulai keluar merah-merahnya. Ada yang udah pernah campak juga belum? Jinan pernah Teh. Terus kalau udah keluar gimana Teh? Nanti juga menghilang si bekas merah-merahnya. Hilang sendirinya sih, tapi sekitar 3 harian. Aku mah cuma dikasih ini aja, obat dingin, bukan obat dingin, bedak dingin. Kayak salisil gitu? Kaladin itu boleh kok gitu. Apaan terkait yang aman untuk bayi. Terkait yang tadi bener kata Teh Balkis, kitanya harus membatasi diri. Apalagi sekarang kan banyak banget ya selebgram yang ternyata si sosok dia teh mempengaruhi pola pikir dan pola tindakan kita gitu ya. Ada teman sampai karena dia baru punya anak gitu ya, terus ngeliat selebgram ini pakai strollernya ini, terus dia sama ngikutin mereknya, terus sepeda yang digunain anaknya, sampai ke baju-bajunya, sampai ke persiapan MPASI-nya teh harus pakai slow cooker kan, padahal pakai panci juga bisa gitu ya kalau misalnya uangnya tidak memadai mah. Bahkan sampai karena dia terlalu ingin mengikuti si selebgram ini sampai dia cicilan utama kayak cicilan rumahnya teh nggak terbayar gitu karena skala prioritasnya jadi berantakan gitu. Nah, sosok figur kayak gitu tuh yang sangat berbahaya kalau kita nggak membatasi diri, karena ada ada ekspektasi yang lebih gitu. Aku ingin seperti dia gitu, ingin kehidupannya dilihat orang lain juga bagus gitu karena aku ngeliat dia juga bagus. Nah, kayak gitu itu bahaya banget sih. Bener. Makanya aku sekarang gak kuat di Instagram, aku uninstall Instagram. Aku pernah sampai hampir setahun nonaktif Instagram. Gara-gara apa ya? Iya bener. Baru diaktifin akhir-akhir ini. Setelah kayaknya aku mulai bisa membatasi diri gitu. Dan nggak semua yang ada. Jadi Instagraman tiap hari tuh guys, gimana? Enggak, ini bukan judging atau gimana Ikma, ini tuh soal aku menilai diri aku sendiri tuh nggak bisa gitu, kayak gitu. Aku tuh nggak kuat gitu dengan melihat dunia yang, aduh gitu, orang kayak gini, orang kayak gitu. Kayaknya aku lebih sehat sekarang gitu, dengan jarang banget lihat. Aku di HP aku uninstall, tapi di iPad aku masih ada. Jadi kayak misalnya cuman nge-repost, terus sesekali lihat doang, orang ada yang nge-DM, bales, udah gitu. Nggak, kan kalau dulu tuh ya udah ngeklik yang explore itu kan, udah gitu ya, habis waktu gitu. Dari situ terus kayak ngelihat kehidupan orang yang gimana ya, racun ya buat diri aku sendiri gitu. Aku mau menilai ke aku gitu, bukan nggak kalau orang lain masih Instagraman dan mereka kuat, misalnya kamu kuat, nggak apa-apa, bagus, malah kamu dakwah di situ kan Ikma gitu. Kalau katamu nggak apa-apa gitu, ini mah aku ke diri aku sendiri gitu kayak gini ya. Iya bener, karena ngelihat lifestyle orang lain gitu dengan pencapaian diri sendiri gitu, kok dia udah punya ini ya, kok aku belum, jadi kayak kok kenapa ya, jadi makin banyak hal negatifnya yang berdampak ke diri aku gitu. Jadi ngebandingin hidup diri aku dengan orang lain yang lebih di atas aku gitu. Kayaknya masih lebih ke kita nge-follow siapa gitu dan gimana kita nanggapin hal tersebut. Tapi balik lagi ke diri sendiri kan, kita kuat gak sih dengan
apa yang ditayangin di Instagram kita dengan apa ya kondisi teman-teman kita yang gimana gitu. Tapi kalau misalnya dipakai follow-follow yang akun-akun bermanfaat sih ya it's okay gitu. Tapi kadang karena banyaknya teman sendiri dan apa ya kayak ada satu pencapaian yang belum aku bisa capai sampai jadi ngebebani diri sendiri kayaknya waktu kemarin-kemarin makanya udah lost dulu dari Instagram sampai sekarang baru bisa. Nah itu semua kan setiap orang punya jalannya masing-masing gitu ya, jadi akhirnya baru buka lagi deh dengan difilter gitu sekarang mah apa yang mau aku lihat gitu dan dibatasin kalau sekarang gitu, nggak semuanya ditelan kalau ngeliat sesuatu. Ya aku lebih kayak gitu, jadi sekarang enakin sih gitu. Tapi kalau emang jalannya di Instagram, Ikma nggak apa-apa, serius deh, bagus-bagus. Gak semua orang kuat kayak gitu, Ikma. Itu dakwah strategis ya. Kita doain Ikma, semoga kuat. Istiqomah. Istiqomah. Tapi itu cuma setengah jam kok dalam sehari, cuman pagi-pagi buka kuis terus ngepost udah doang gitu doang sih. Iya nggak apa-apa, nggak apa-apa. ini mah trouble kita sendiri. ini mah Nggak aku bisa dengan membantu aku sendiri. Gitu. Terlalu ini mungkin sama apa? Aku mungkin sama Teh Gina tuh sama ya, jadi ngeliat orang teh, apalagi misalnya aku ya, kalian tahu sendiri aku umurnya berapa, apa yang belum aku lakukan yang kalian udah gitu kan, itu kadang-kadang stres loh, maksudnya aku di luar tuh ya udahlah nyantai aja gitu, tapi kalau misalnya lihat, aku pernah sampai kayak gini, ada temen yang ya lumayan deket lah, kenal gitu ya, sering ngobrol, tapi isi feed stories dia tuh tentang nikah terus, padahal nikahnya udah 2 tahun yang lalu gitu, tapi dia tuh sering banget frekuensi ngepostnya tuh sering banget itu tuh tentang apa pas dia resepsi. Ini aku bukannya judging atau kalian nggak boleh ya, nggak ini, tapi frekuensinya sering banget, seminggu tuh bisa berapa kali gitu Teh. Udah aku mute notifikasi mute stories, mute feed, terus tapi kan tiba-tiba tuh ada ya gitu. Ya udah aku akhirnya unfollow kan, karena aku nggak mau lihat yang kayak gitu. Terus tiba-tiba dia nge-DM, Teh Balkis, follow dong. Udahlah aku out Instagram aja, aku follow lagi kan, terus ya udah aku hapus dari situ kayak gitu. Aku kayak punya akun nggak bisa bebas gini sih, wes lah gitu. Jadi aku jarang banget sekarang. Jadi maksudnya aku nggak masalah sih sama yang, ya aku juga suka yang melihat keharmonisan ke apa sih namanya, kelucuan anak-anak kecil gitu ya, normal gitu ya, maksudnya dengan frekuensi yang normal gitu. Aku suka gitu ya, cuman ini dengan mana sering-sering teuing tuh aku teh bosan gitu. Gitu doang sih, konyol sih ini emang, jadi ya maaf ya gitu, aku nggak kuat sampai ke situ gitu, mental aku nggak sekuat itu gitu. Tapi kadang benar juga loh Tebal, ini mah tetangga gitu ya, dia tuh udah nikah 2 tahun gak dikaruan, 2 tahun atau setahun lebih lah belum dikaruniai anak gitu ya semenjak menikah. Terus si teman-temannya tuh posting tentang anak-anak, terus ya tentang perkembangan anaknya. Kan kita nggak tahu ya ketika kita posting sesuatu apa yang orang lain pikirkan dan apa yang orang lain rasakan gitu. Ternyata itu berdampak gitu ke tetangga saya teh. Ya Allah, kenapa ya kita belum dikaruniai anak sedangkan orang lain mah udah gitu. Terus malah nyindir-nyindir terus gitu kan, perasaan kita kan nggak tahu perasaan orang lain yang diomongin tuh kayak gimana gitu, dan orang yang lihat postingan kita tuh gimana. Jadi kadang ya kitanya sih harus bijak juga kalau misalnya posting sesuatu yang berupa kebahagiaan ataupun kesedihan, jangan terlalu apa ya, kalau kata aku mah, aku pribadi gitu ya, jangan terlalu show off jangan terlalu menampakkan sesuatu yang sebenarnya itu privacy tapi jadi konsumsi publik gitu. Kayak Rachel Fenya itu kan kita tahunya dia bahagia gitu, ternyata boom tiba-tiba ada isu perceraian. Kan kita juga nggak tahu kan apa yang terjadi sebenarnya di belakang keluarga mereka kayak gitu, dan harus pandai banget menggunakan media sosial, kecuali ya untuk dakwah mah ya oke-oke aja lah. Setuju Teh Gin. Mantap. Lanjutkan ya, ini mah akunya aja yang gak kuat mental tahu, aku mah meren, jadi mah nggak lanjutkan. Gitu. Ada lagi yang lain? Awak ini di absen teh. Ini di absen. Iya, tapi itu ya nyambung juga yang kehidupan influencer kayak gitu teh. Jadi ke kitanya tuh
pengen sesuatu teh dengan instan. Mereka punya apa, kita juga pengen, tapi pengen kayak influencer kan, mereka mah gitu teh kerja, dapat dari kerjaan gitu, dapat. Sedangkan kita mah kan hasil jerih payah sendiri. Jadi mereka tuh jadi ke kitanya gitu, pengen sesuatu teh pengen instan gitu. Jadi itu sih pengaruh juga gitu, nyambung ke situ. Halo? Halo. Sedang pikirin itu. Hai. Berarti kalaupun mau misalkan sosial mediaan, pilihlah sosial media dengan bijak. Iya, tinggal gitu aja sih sebenarnya. Sebenarnya aku sama sih kayak Teh Harus Balkis. bisa. Nggak kuat, tapi masih asa gimana sih cara Teh Balkis sama Teh Gina buat benar-benar meninggalkan gitu, coba tutup gitu. Aku mah asa pengen beberapa kali tutup teh asa buka deui gitu. Jadi takut tergoda juga gitu, takut ngelihat gitu teh kalah ka sujon ke kitanya teh gitu kan, lihat postingan-postingan orang teh gitu, dosa-dosa sendiri. Tinggal diklik aja Kan ada Iqmah gimana? Nya diklik tapi kan kayak kita gitu jadi penasaran gitu, buka deui. Aku ada alternatif ya, kalau misalnya Instagram yang aku yang Mentari Balkis itu kan apa ya, kadang-kadang aku juga suka pengen posting yang suka aku posting tentang tadabur gitu ya, tapi belum lagi. Kayaknya aku masih lah mau kalau itu, dan aku pakai itu cuman beberapa hari sekali, aku jatahin seminggu sekali buka, cuman buat lihat DM ada yang nggak nge-DM aku gitu ya, cuman kayak gitu doang gitu. Terus aku punya 2 Instagram, satu lagi mah nggak ada followersnya, tapi followingnya tuh bener-bener yang cuman pengen aku lihat dan nggak ada teman-teman gitu. Jadi misalnya tuh tentang balap mobil, maaf ya, terus sama apa sih, misalnya tuh kayak aku kan suka bikin gambar-gambar di Procreate, kan cuman yang tutorial gambar, terus sama apa sih, Mufti Meng, Numan Ali, pokoknya yang ustadz-ustadz doang, udah kayak gitu doang, nggak ada teman-teman di situ. Nah itu di explore juga lebih aman sih. Jadi kalau misalnya memang perlu ya pengen lihat Instagram, kalau saran aku mah buka satu akun lagi tapi yang jangan ada followersnya, dikunci gitu. Ide menarik. Dan nggak ada posting. Aku mah ada sih postingannya juga. Aku punya 2 akun, tapi akun dagang. Iya, akun dagang apa tuh bisa diatur aja follower sama follow-nya. Paling itu sih yang sekarang juga jarang buka, karena udah jarang buka Instagram jadi nggak inget gitu sama Instagram. Alhamdulillah. Gitu. Ya, aku harus berusaha mencoba kayak Teh Bal, Teh Gin. Mumpung bentar lagi ada momen Ramadan gitu, sok cobain di situ. Tapi aku buka tiap hari loh. Pagi-pagi aku buka buat bikin kuis, terus aku tinggalin. Pagi-pagi, siang atau sore baru aku posting. Udah gitu doang sih. It's okay, Hikmah. Gak apa-apa, Teh Hikmah. Hikmah mah nggak apa-apa, ya Allah. Hikmah serius nggak apa-apa. Aku mah percaya sama Hikmah. Gak apa-apa, Teh Hikmah mah kan niatnya untuk berdakwah. Kalau aku justru kan baik loh gitu. Cuman satu kali doang, nggak apa ya, frekuensinya tuh nggak sesering Hikmah gitu. Paling aku waktu itu pernah sesering-seringnya aku 1 minggu sekali kan. Ya terus kalau aku cuma posting seminggu sekali, aku kayak nggak punya alasan aja dari hari Senin sampai Sabtu misalnya buat buka gitu. Tapi kan kalau Hikmah tuh ada satu hari tuh bisa berapa posting, ada kuis, ada feed dan lain-lain gitu ya, yang menginspirasi orang lain ya. Kalau kata aku mah nggak apa-apa gitu, bagus gitu Hikmah kegiatan di Instagramnya lah. Kalau aku mah enggak, Hikmah nge-explore, lihat story orang, si eta cute, send ke teman aku, nge-DM ke teman aku, kok parah ya kayak gitu. Aku mah nggak bermanfaat Hikmah gitu, jadi aku mendingan udahlah di drop aja Instagram gitu. Aku takutnya jadi ke diri aku sendiri loh, ya Allah. Tapi Teh Hikmah, aku juga ya kayak Teh Hikmah sih, tapi kan Teh Hikmah mah berdakwah gitu, Ari aku mah lebih ke follow-follow akun-akun yang kayak Teh Hikmah, jadi cari ilmu gitu di Instagram teh, nggak buka-buka yang story-story gitu.
khusus. Semangat Ikma, Ikma. Suara siapa itu? Saya tak kumaha. Aku juga masih Mama seru. followersnya udah banyak, udah bisa jadi ladang ibadah dan ladang pahala. Wah, super duper itu mah. Kalau kataku malah lanjut dah, Ikma malah jangan kayak aku di jangan tiba-tiba Apalagi jadi lanjut. ketika itu bisa ngebantu bisnis Teh Ikma juga kalau misalnya udah punya followers banyak. Kalau punya produk atau yang berkaitan dengan apa gitu yang membantu perekonomian atau ngebantu teman-teman, ngebantu endorse usaha teman-teman, kan itu bisa jadi ladang kebaikan juga. Jadi figur yang baik. Nah itulah itu yang susah. Misalkan orang lainnya, misalkan orang lain lihat di Instagramku begini, nyatanya yang Allah kok cerewet banget nih orangnya, iya Allah kok begini banget. Nah itu yang susah. Jadi takutnya tuh terkesan munafik gitu. Tapi nggak gitu dah. Tapi ya siun, udahlah. Enggak, Teh Ikma. Bisa. Cemungut. Semangat. Kita yang harus lebih banyak belajar sama Teh Ikma. Benar. Menggunakan sesuatu yang nggak berfaedah gitu. Bermanfaat gitu. Pokoknya Teh Ikma mah the best lah. Sama manajemen waktunya. Betul. Bener. Aku mas yang kemarinnya Teh Ikma yang tentang manajemen waktu, yang tentang Teh Ikma mah under jam 9 teh beres semua. Aku mah jam 9 teh itu teh lagi kacau-kacaunya pas pagi berangkat suami, terus anak rewel pengen nyusu, belum ngasih tugas ke anak-anak sekolahan gitu ya. Udah mah belum ada lagi kalau pelajaran matematika anak yang nanya, sedangkan kita lagi misalnya lagi mandiin anak gitu. Itu teh paling jam-jam kacau lah kalau aku mah. Jadi aku tuh kadang nggak bisa di manage gitu, nyetrika jam berapa atau nggak nyuci jam berapa. Kadang ya multitasking yang nggak produktif gitu lah. Terus kadang suka ngupahan diri sendiri gitu, nggak apa-apa kamu hebat, kamu udah bisa nyetrika walaupun cuman satu tumpukan gitu. Kadang nggak selesai teh gini, keburu anak apalah, terus nyambil lagi nyuci piring, belum beres anak udah nangis. Tapi biasanya kadang ngelihat situasi itu tuh suka stres sendiri, apalagi ketika ngelihat rumah berantakan gitu ya. Rasanya tuh ingin nangis, terus gak ada yang ngebantuin. Tapi ya apa daya, harus dikerjain sendiri gitu. Jadi kadang suka ngupahan sendiri, nggak apa-apa, itu hebat, kamu udah ngeberesin walaupun sedikit gitu. Iya nggak apa-apa tuh gitu. Soalnya nggak bisa di manage gitu. Apa mungkin karena bayinya juga sih, maksudnya belum punya agenda rutin kan, dia bangun jam berapa, dia belum bisa diatur gitu ya, dia maunya gimana, jadi kita yang harus ngikutin jadwal kita ke dia gitu. Apa tuh nggak bisa maksain harus beres under jam 9, nggak apa-apa teh, itu mah cuma target Ikma aja. Kan tapi nggak harus, kan sebenarnya enak gitu ya kalau beres jam 9 gitu. Mulainya dari sholat subuh teh, mulai semuanya sebelum sholat subuh tuh udah sapu sama ngepel, langsung lanjut sholat subuh, zikir pagi, udah gitu kalau anak masih tidur langsung masak ke dapur. Jadi antar jam 9 tuh udah beres semua. Terus suami tuh kalau antar jam 9 udah main game, udah itu mah aturan pertama, antar jam 9 tuh gak boleh main game. Soalnya kalau misalkan antar jam 9 tapi suami enggak ikut bantu, Ikma juga nggak bisa teh antar jam 9, aduh kacau balau. Dan itu pun Ikma merelakan sarapan Ikma tuh biasanya jam 11 atau jam setengah 12 loh. Karena buat ngejar ngeberesin rumah sama kerjaan domestik tuh antar jam 9, jadi ada sesuatu yang dikorbankan, itu diri sendiri, nggak makan. Tapi biasanya Ikma bikin roti dulu, kalau enggak susu, kalau enggak kopi buat ngeganjel doang. Dan nanti kalau misalkan udah jam 9 atau beres kerjaan jam 10 lah baru sarapan tuh di jam-jam segitu. Makanya mungkin badan Ikma kecil karena sarapannya nggak teratur. Pernah nyobain cara Teh Ikma, alhamdulillah teh. Kenapa? Pernah nyobain cara manajemen waktunya Teh Ikma. Terus? Alhamdulillah sedikit-sedikit mulai terbiasa. Nuhun Teh Ikma. Mantap kawan. Lanjut.
Nah, waktu spare kosong tuh dipakai apa gitu? Yang bisa menambah 3 hal tadi, ilmu, kalau nggak duit, kalau nggak apa tuh satu lagi tuh amal kebaikan. Ayo tuh. Ayo, udah 5:30. Iya, udah jam 6. Yuk, seru banget sih ngobrol hari ini. Jadi Minggu kemana-mana, depan, tapi Teh. sorry ya, Siva ya. tahu Ya. awak. Nanti Hikmah tanya dulu ke Teh Sifanya. Mau bahas apa? Naruto, Nanda Kore. Gua mau bahas itu bukan yang tentang berat badan. Apa bukan berat badan? Pola hidup Julia sehat. Balchun. Mantap. Ikut Senin. Mau boleh sih kalau mau itu mah. Share diet. Sama cara menggemukkan berat badan paling efektif. Insya Allah. Ya, insya Allah. Iya, Alright, ditutup aja ini Teh. Ya, sok Teh. Sok Ikma. Naon sih? Sok lah kagok tadi ketutupan Enggak. Enggak, aku nggak buka. Yang buka Irma lah. Irma berarti tutup. Oh, berarti Teh Irma. Teh Irma. Nah, Irma. Tadi Teh kira Teh dibuka sama Teh Balkis. Enggak, aku lupa. Sorry. Atau mangga sama Teh Balkis aja diwakilkan. Sok cepetan nih. Aku mau. Iya. Sekian ya teman-teman, semoga sebelumnya kita istighfar bareng-bareng dulu. Alhamdulillah, semoga apa yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat ya untuk kedepannya. Udah, atau gitu aja ya. Ya udah, sekian teteh. Makasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih semuanya. Tutup ya.